Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Malam ini gue kedatangan tamu dari abang-abang temen gue, teman seperjuangan juga, itu Giltam Beta Fish ya. Giltam Beta Fish Gallery. Ada IG-nya nggak? Ada bang IG-nya. IG-nya apa tuh? IG-nya giltam.betafish_gallery. Oh, oke. Udah berapa lama lo main di dunia ikan cupang ini? Kurang lebih setahun lah. Setahun. Kurang lebih setahun. Itu udah mantep loh. Alhamdulillah masih belajar juga. Kita mah di sini kan cari ilmu juga bang. Nah, ini ada Bang Gilang, terus juga ada Bang Rizky, panggil Bang Rizky ya, jadi kita biar nama panggung sudah. Kali ini gue mau bahas tentang mitos atau fakta, bener apa enggak sih. Nah, ini loh apa? Kalau ikan ditawar nih, misalkan, nah, terus kita nggak lepas nih, itu rata-rata temen gue, terus para breeder juga pada seller, pada bilang itu nanti bakal bermasalah tuh ikan tuh. Nah, tanggapan lu pada dah. Soalnya gue sering juga sih ya, yang kasus, ya banget saya tahu yang yellow banana. Orang ditawar, udah orang nawar, gue nggak lepas, besokannya mati. Kurang lebih masa lagi mati, kurang lebih 10 ekor. Nah, ini masih misteri gitu loh, apakah emang benar, apakah memang bukan ikan doang, apakah hewan lainnya juga begitu. Gue mau ngobrolin ini nih, ya ngobrol santai aja sih, sambil sebat. Menurut lu gimana nih? Menurut gua sih itu mah nggak benar. Ya mungkin karena emang dalam situasinya aja. Dalam situasinya lu udah ada mitos-mitos itu tuh, kalau ikan mati, kalau orang nawar ikan kita nggak kasih terus ikan mati, lalu kaitin deh, oh iya nih bener nih ternyata kayak gini, padahal mah enggak ya, karena emang bisa jadi Tapi sering kan? iya, karena bisa jadi faktor cuaca ya. Kalaupun sering berarti tuh orang yang nawar main guna-guna. Orang yang nawar tuh main guna-guna bang. Ngaco tuh orang nawar kagak dikasih, mungkin dia sakit hati, diguna-gunain itu mati, jadi disantet tuh ikan itu mah, bukan orang lagi sekarang. Menurut gua mitos itu nggak benar ya, seenggaknya gila juga kalau kayak gitu bener fakta ya. Gue tawar aja bang ikan-ikan semua, gue tawar gocap, gue tawar 20.000, kalau nggak dikasih dia mati ya, gue syukurin kan ya kan, gitu aja gue bisa hidayakan bang. Iya gue kayak gitu mitos bang. Nah, kalau lu bang gimana? Menurut lu kan kalau kata Gilang gitu tuh, ya pro kontra sih sebenarnya sih. Kalau gue sih 50-50 deh, 50-50. Soalnya analisa menurut pendapat pribadi nih, misalkan ikan yang ditawar terus kita kasih mati, kenapa kayak gitu? Biasanya gini, kalau dalam pemikiran gue, kalau itu mati berarti yang nawar itu serius, dia bisa ngerawat ikan kita lebih bagus dah. Kita nggak kasih, jadi gimana sih, makhluk hidup nggak dikasih, jadi kemungkinan matinya pasti ada. Intinya gitu, misalkan kita udah nggak sanggup ngerawat terus ditawar orang, cuman kita belum mau lepas, tahu-tahu mati. Berarti orang itu bisa jadi orang tersebut punya niatan yang serius, Berarti dia bisa merawat lebih baik lah. ini namanya baik kayak hukum malam loh, kayak gitu. Hukum malam, kita main makhluk hidup ya kan. Tergantung juga bang, dia nawarnya berapa hari, nawar nih hari ini, kalau besoknya mati kan nggak mungkin juga. Ya kalau nawaran 20.000 toyor lah. Kalau misalnya dia nawarnya hari Senin nawar 30.000 nggak dikasih, hari Selasa mati, berarti dia main guna-guna tuh bang. Soalnya gue rasain itu yang sama Riko 10 ekor langsung mati masa ya kan. Terus besokannya itu langsung kejadian. Terus abang juga dulu pernah main burung ditawar, itu mending kagak mati dah tapi lepas. ada aja gitu ya. Iya, ada aja. Sebenarnya itu terserah kalian mau percaya apa enggak, cuman kalau bayarnya itu serius ya lebih baik kasih lah, meskipun harganya nggak seperti yang kita inginkan lah, cuman jangan kebangetan. Kalau jadi buyer tuh jangan kebangetan buat nawar.
Soalnya nyari beginian susah. Nih, nyari gila nih susah nih. Nih Nggak coba kelihatan. tinggal seruput doang. Kalau lu semua sampai percaya kalau ikan ditawar besok mati, lu semua yang percaya gue tawar lu biar ikan lu pada mati kalau nolak lu. Iya, hukum alam sih kalau kata gue sih emang. Ya mungkin ya enggak ya, kalau kata orang Jawa parengan mungkin ya, Parengan. bisa. parengan lah. Ya salah, balik lagi kita kan berbisnis gitu kan, kalau pergi teman kan kita tetap berbisnis ya. Bisnis kan begitulah ya, orang nawar yang masih kita nggak jual sih sebenarnya bukan etika sih sebenarnya. Iya. Tahu. Lalu bosku, terus juga ini gue mau nanya, cupang ini gue baru kenal terus melejit tuh pas di era pandemi nih. Kayak Ini berarti udah hampir setahun lah ya bener deh. Corona masuk tahun awal tahun ini deh, awal tahun hampir setahun, terus juga sekarang masih oke. Apakah ini dunia ini masih akan terus berjalan nih, dunia ikan cupang tuh, dari sistem pembeliannya, terus dari harganya juga, genetiknya, warna-warnanya. Yang gue sering lihat nih kan, kalau para breeder nih setiap tahun tuh dia pasti ngeluarin ikan-ikan jenis baru, warna-warna baru. Apakah itu bisa ngedongkrak halnya biar ya ikan cupang ini terus naik gitu? Contoh dulu kan apa ya, burung apa, lovebird kan dulu kan gila-gilaan juga kan harga, tapi sekarang melempem. Apakah lu tanggap ini aja, apa tanggapan lu pada aja nih gimana nih, karena ini mau ganti tahun buat tahun 2021. Silakan bro, jawab. Kalau menurut pendapat gua tahun 2021 ya tetap masih akan naik nih dunia perbetavisan. Berbeda pisan bosku. Masih tetap naik, cuman ya gitu, karena banyaknya seller pasti bakal harga akan turun, cuman tetap ada ikan-ikan bagus naik. Sebenarnya yang merasakan ini, yang merasakan dunia ikan percupangan ini naik itu yang pemain-pemain lama. Dan kalaupun dunia percupangan itu jatuh lagi, yang pemain-pemain lama ya nggak bakal kaget, karena dia udah biasa dengan yang tadinya normal, udah ngerasain sakit tuh yang kan, udah ngerasain sakit, yang tadinya normal terus yang ngerasain kayak gini naik terus dia jatuh, ya ini biasa aja, emang dunia percupangan kayak gitu, nggak bakal mati karena kali ini kan ikan hias. Ya, paling harga turun karena banyaknya seller, karena banyaknya petani perubatan mulai breeding kayak gitu, tapi masih tetap berjalan dengan ikan percupangan ini. Dan satu lagi juga, karena viralnya dunia ikan cupangan ini, sekarang banyak akun-akun bodong nih, dia bikin duplikat akun-akun gede, banyak tuh. terus penipuan. Nah itu yang bisa bikin dunia percupangan juga nanti turun karena banyaknya penipuan gitu. Enggak lah, pengaruh. Justru makin mendongkrak. Ya. Jadi Penipuan itu nggak makin percaya, jadi malas-malas ngebit-ngebitan gitu. malah kebit kan jadi bisa datang langsung. Itu Berarti efeknya yang tadi lu tuh menarik tuh, maksud lu yang mendongkrak itu tuh. Justru semakin banyaknya, ibaratnya itu akun-akun bodong kayak haters dia tuh. Tapi kan banyak makan korban bang. Kemakan korban berarti kan itu bayarnya jadi bayaran smart, makanya. Nah, banyak banget. Nah, biasanya kan seller akun-akun yang udah biasa main lelang, nanti antisipasinya konfirmasi langsung ke WhatsApp ya, langsung ke WhatsApp. Jadi jangan percaya kalau ada yang DM lagi pakai nama sama. Kalau WhatsApp kan nggak mungkin, ini tuh kemungkinannya kecil lah, bisa dibajak, bisa dibajak namanya elektronik. Ya, Cuman kemungkinannya kecil. berarti harus biar dibayar yang smart gitu lah. Pasti kok orang-orang apa pelelang kan pasti juga kan di situ ada dicantumin nomor rekening kan, pasti kan nomor telepon yang valid. Ya kita pakai bayar juga. Gue juga sering juga beli kan karena butuh buat indukan dan crossingan. Jadi
gue lihat dulu gitu kalau pelelang nih bener nggak nih, maksudnya pelelang sih bener pelelangnya, tapi oknumnya tuh pasti banyak aja. Nggak di dunia ini juga sih ya, nama juga orang begitulah. Terus juga kita juga harus jadi seller buyer yang smart juga, jangan sampai kita merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga. Harus saling sama-sama menguntungkan sih sebenarnya, karena ya ini kan sebenarnya udah hobi kan, ya kan. Hobi. Gue berawal dari hobi nih men. Kalau gue berawal dari bisnis saya udah. Dari bisnis. Lu tau cuan lah sih. Dari bisnis saya udah hobi mah. Antusias banget itu kalau bisnis Sunda. Nah kalau lu biasa jual gimana lang? Lelang kah? Atau nggak pemain lelang atau satuan partaian? Dari upload dari via online juga ya, lelang juga sih baru mulai lelang nih. Partaian juga jual partaian kalau lagi ada gitu. Ini rata-rata offline sih, Offline ya? offline. Lu bang? Lu masih Kalau gua masih breeder, jadi breeder. kalau lu Breeder, untuk breeder ya? Gua breeder sama eksperimen. Keren apaan? Ternak enju. Eksperimen cross breed, terus sama crossbreed sama ngerawat sensasi ngerawat ikan tuh. Soalnya gue dulu pernah jadi breeder, bukan jadi breeder sih, berawal jadi breeder tuh karena dulu beli ikan cupang terus udah punya sahwat, udah sogu nih, udah sogu ya kan. Udah birahi. Karena gue nggak tega, gue beliin lah betinanya asal. Terus gue cari video di YouTube gimana cara ngebreeding, gue breeding. Udah berhasil, anak-anak banyak pada mati semua gara-gara gue kasih kuning telur dari telur balado. Jadi telur mateng, telur balado buat makan kita. iya, sebelumnya gue kasih pertama hidup, terus gue males nih ngerebus telur lagi kan. Gue lagi makan telur balado, gue pikir kuningnya itu bermanfaat ya kan, kagak gue makan ya kan, agak banyak minyak kali, gue comot dikit, kasih itu ke cupang gue. Anakan gue, akhirnya anakan gue pada ngambang so. Telur doang, pakai nasi. Buat ngilangin dasar. Temen gue masih kadang sama Gilang masih suka joinan. Dia lelang, gue nitip ikan ke dia. Meskipun di BNR juga. Nah, Ya cuman ya gitu lah. menarik nih tipsnya nih buat BNR kan, ya risiko lah. Lelang kan pasti ada BNR lah. Pasti itu nggak bakal mungkin. Lalu gimana nih nanggepin apa, minimalisir nih apa ya biar Gak bisa sih bro, susah ya? namanya minimalisir BNR itu kan BNR kan orang-orang yang tadi dia niatnya mau beli nih, cuman karena ada faktor lain jadi dia nggak jadi nih. Contohnya faktor lainnya, Contoh misalkan dia ATM dipegang bini. jadi dia udah ngeliat banyak lah ya. wah ikan bagus nih, ikan bagus, ikan dia nge-bid, oke DM konfirmasi oke. Bisa juga dia ngeliat di lelang-lelangan lain nih ada yang lebih bagus lagi dari ikan yang dia bid di lelangan gua, akhirnya dia di line yang di sebelahnya. Bisa jadi karena faktor-faktor kayak gitu Dapat lebih murah ya. dapat lebih murah atau gimana, akhirnya di BNR kadang gitu. Makanya buat ya yang masih pemula baru buat ngebit gitu, konsistennya aja gitu. Karena bayar kan juga nyari rezeki ya, walaupun sebenarnya gue juga nggak masalah sih nanya BNR ya, mungkin belum rezekinya, mungkin bisa jadi gue rezekinya di offline yang lebih besar lagi nominal dari yang di BNR kayak gitu. Ya rezeki nggak kemana sih, Rezekinya kemana? yang penting niat kita aja gitu, kita yang jual ikan bagus, nggak ngebohongin bayar juga ntar merasa puas sendiri gitu, ntar juga baik lagi udah nggak? Toh. Terus juga ini gue mau nanya ini nih, lu udah mulai breeding belum sih? Udah mulai breeding, gue dari 2 bulan lalu udah mulai breeding. Lu juga kok? Udah lah, kan mati. Nggak, tapi udah mulai lagi yang baru. Pengalaman lu nih breeding nih, karena ini lah jujur aja, orang awam
beli cupang di masa ikan cupang yang lagi naik-naiknya ini, orang-orang pasti mikir gue beli ikan pasang, diternakin, dikawinin, jadinya ratusan. Nah, dan otomatis tuh pasti cuan, otomatis. Cuan apa sih bahasa gua? Apa ya? Cuan Oke, apa? biasa pokoknya langsung apa mikirnya, oh langsung untung ya gitu. Oh iya. Padahal kan oke, oke. Dibalik nge-breed tuh kita harus tahu dulu nih seluk-beluknya, pahamin dulu dasarnya, cara nge-breednya. Pengalaman gua dulu nge-breed itu yang jadi cuma 15 ekor. Itu gua main ke breeder, itu dia bilang udah berhasil gitu, tapi gua ngerasa kurang puas gitu karena gua ngeliat teman-teman gue yang udah terjun lama di dunia ikan cupang, dia bisa ngasilin ternakin bisa sampai ratusan, ya benar. Ribuan makanya. Lalu gimana awal breed? Awal Kan awal awam nih. awal juga sama kayak gitu, 15 20. Dan ikan pertama itu udah gua jual, pasti kayak gitu mah gua rawat, gua pengen tahu hasilnya kayak gimana gitu buat ikan pertama. Ya mungkin breed-breedan yang selanjutnya bakal dijual. Kayak sekarang nih gua buat persiapan tahun 2021 lagi ngebreed blue rim sama yellow bass. Insya Allah kalau jadi 2001 Gua masih naik dulu nih, Bang. ya pokoknya gue mah ikan-ikan yang gue jual tuh ikan-ikan murah, gue mencari kuantitas murah, gue bukan buat menjatuhin harga. Iya, kuantitas sama kualitas. Ya seenggaknya intinya kan kalau kita udah balik modal mah ya udah jangan mahal-mahalin lah, kayak gitu sih dari beritan. Nanti lo ngelakuin akun gede bertarung lo. Ya, Murah ya, ikan. ya intinya kan ini hasil breed gua gitu kan. Seharusnya ya akun gede jangan karena oke lah dia berpondasi dengan cetak ikan kayak gini sulit bro, cetak ikan kayak gini susah, paling yang jadi cuma berapa gitu. Ya iya, seenggaknya kan lu dari hasil penjualan lu kan udah melebihi semua tuh, dari modal lu jual indukan kan udah melebihi semua. Ya yang namanya bahan mah jangan lu jual cepet atas gitu ya kan. Jangan Iya. untung ya pokoknya. Karena kan sekarang banyak pembeli sekarang nih, karena itu akun udah terpercaya ya dia jual ikan apa aja juga orang pada mau gitu. Karena udah percaya. Ya. Jadi personal branding sih sebenarnya. Jadi enak lah yang buat pemain lama tuh yang nikmati. Nah kalau lu Bang, biasanya tanggapan lu ya kalau buat orang awam gitu, ngebreed, terus juga banyak orang kan kita naruh harga segini nawarnya sadis ya kan. Nah tanggapan lu gimana tuh? Ini berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Gue nge-breeding udah 3 bulan 4 bulan ke belakang nih. Dari 7 pasang yang gue breed, yang sukses cuma 3 pasang doang nih. Nah alhamdulillahnya pasangan yang pertama itu paling banyak 70 ekor doang. Cuman nggak tahu jadi mau Basel apa Selo nih. Nah itu emang kalau gue rada ini nih bukan berseberangan. Gue agak beda paham sama si Gila. Kalau gue ngerasain emang lo ngebreeding ikan nggak mungkin jadinya terus harganya dimahalin. Nggak jadi semua terus harganya dimahalin. Yang bagus-bagusan nih, top grade nih misalnya bahanan yang bagus. Menurut gua sih itu teknik si breeder atau si sellernya yang ngejual biar dimahalin itu biar nutup kerugian dari anakan-anakan lo yang nanti bakal jadi gen cacat atau basegirl atau selo, karena itu pasti lo kasih makan juga kan, lo kasih makan, lo rawat juga, nggak mungkin langsung lo buang, kecuali lo udah anakan burayak dan netes langsung gurik, nggak mungkin kan ada proses mutasinya kan. Gue juga baru tahu ternyata mutasinya gitu, ada 3 tahap. Kalau koi begini, kalau fancy begini ya kan. Ya selama kita pembelinya masih pengen ngehargain mahal ya is oke lah, tapi ngehargain murah jangan terlalu kemurahan.
mahalan jangan kemahalan, yang penting masih logik aja. Asal buyer senang, breedernya sama sellernya pasti senang juga lah, intinya gitu. Oh, nanti jadi susah juga berarti ya ngebreednya. Susah. Bisa. Pokoknya yang beli buat bayar-bayar itu lo mau coba breeding, coba lo breeding, lo rasain sensasi ya gimana ya kan. Udah senang nih pecah anaknya banyak ya kan, banyak 2 minggu kemudian tau-taunya lagi pada kemana ya anak gue ya. Atau enggak jadi tapi warnanya pada nggak keluar. Orangnya pada nggak keluar. Pada festival ya saya lo ya banyak pelajaran sih sebenarnya, gue juga masih belajar sih bosku sampai detik ini. Sekarang sih masih hobi lah kalau gue jatuhnya ya. Kalau Iya. bilang kan udah ke bisnis ya, nggak ada kata hobi sih. Dia bisnismen. Bisa. Kalau nggak ada bos. Ya udah kalau gitu, terus ini sekarang kan lagi musim pancaroba nih, lagi nggak jelas nih apa cuaca, siangnya panas malamnya hujan terus dingin, ekstrim lah gitu perubahan suhunya. Nah kalau lu bang Sky nanggulanginnya gitu, karena otomatis kan kaget kan tuh ya, sama kayak kita kan pasti kan ya pilek demam lah meriang. Nah, cara nanggulangin meminimalisir biar si ikan itu tetap bertahan, tetap sehat dalam kondisi yang lagi pancaroba begini gitu. Kalau dari gue dalam mencoba kayak gini nih, lampu ya, kalau malam kalau bisa dikasih lampu LED biar mengantarkan panas tuh ke air, ke ikan, lampu LED tuh. Karena banyak juga breeder yang lagi ngebreed di musim hujan ini dia dipakai lampu juga, lampu LED gitu. Lampu gimana maksudnya? Lampu LED yang akuarium itu? nggak bisa lampu akuarium, bisa lampu LED tumbler kan itu ada yang LED juga tuh dia. Oh, Jadi bisa tahu lampu LED ya? Iya, Bukan lampu tanning ya? Iya, bukan lampu itu, kayak lampu LED. Karena Harganya mahal pak. LED kan dia Iya. kayak ada sinar ultraviolet juga dia tuh. Terus kalau bisa ganti air sering, sama ditaburin garam ikan 2 hari sekali. Karena banyak juga ikan gue kuncup. Cuman gue pagi hari gue jemur 15 menit aja jemur, dibuka sekat-sekat biar pada olahraga, dijemur sambil juga kan dalam situasi pandemi gini kan harus sering berjemur dong biar gak kena corona. Kayak gitu sih dalam cara begini. Hati-hati buat kalau yang ngebreed juga. Iya, hati-hati ya buat ngebreed juga dalam musim ikan ini. Oh, kira nada lu gitu nanggung. Nanti lagi ngebreed. Kalau lu? Kalau gue kemarin dapat sharing-sharing ya dari teman-teman breeder gitu. Teman breeder yang gue beli kan ya. Teman breeder yang gue beli karena dia bilang kalau lagi kayak gini ya sama sih, hampir sama, ganti air terus kasih garam. Cuman kalau untuk lampu LED gue belum tahu ya, karena gue nggak make kayak gituan ya. Gue sih usahain ikan gue kasih makannya tepat waktu lah, maksudnya jangan sampai lo kurang-kurangin. Kalau gue biasanya 2 kali, gue tambah nih lagi kayak gini bisa sampai 3 kali kasih pakannya agak banyak. Cuman ya pakan apa nih? Pakan hidup kah? gue pakan kalau pagi biasanya ini gue kasihnya pelet, soalnya itu lagi lapar-laparnya tuh kasih pelet kan campurannya banyak tuh vitamin. Kalau lu peletnya pelet apa? Peletnya peletit hadis sensor. Belum ini. Jangan nyebutin merek gua nggak. Ya pokoknya pelet lah ya. Iya, belum di endorse soalnya. Gue pakai 2 pelet. Nah terus siangnya sama malam biasanya gue kasih makan pakan hidup. Pakan hidupnya bisa plankton atau enggak casut. Plankton Plankton baru tahu nih. Itu sebenarnya inian BW kalau ini bahasanya ini. Bloodworm. Orang breeder di Parung tuh bilangnya plankton. Nah karena dia Parung Bogor. Karena dia bilangnya begitu,
ya gue ikut-ikutan aja biar keren ya kan. Terus ini yang tadi Encu ya, encu encu boleh nyerok. Cuy, katanya sih buat ikan semok. Sebenarnya gue pernah trauma sama encu karena cewekan gue lagi kan, ikan indukan gue yang perempuan betina mati, sickness gitulah. Intinya sih jangan lupa ganti air, kasih garam. Kalau Bang Gilang kan garam ikan di pebisnis kan, kalau gue garam dapur rumah gue yang gue coba. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah sih ikan, Ajar aja. yang penting nggak garam refinasi lah. Kalau mau pakai garam Himalaya boleh, asal duitnya banyak. mewah banget. Dan lepas mah ketapang. Oh iya benar, tapang sama daun pisang. Daun pisang kering apa? Daun pisang kering. Oh. Daun pisang kering itu buat anakan katanya sih bagus. Gue pernah nyoba. Cuman kalau kelamaan banyak encu. Belum bisa makan ya. Makan. Yaudah kalau gitu cukup aja mungkin sampai sini. Berarti poinnya yang pertama tuh tadi apa sih kita bahas? Lupa gue jadinya. Mitos. Oh, mitos atau fakta ikan ditawar tapi kita nggak lepas, besoknya ikannya bermasalah. Mati. Nah itu ya masih apa ya? Ya, Poinnya masih poin masing diri masing-masing. dari diri masing-masing nanggepinnya gimana gitu. Ya mungkin memang lagi keparengan gitu atau apa kebetulan dari apa nggak ditawar kita nggak lepas, besoknya mati atau apa besoknya sakit, ya nggak ada yang tahu lah, itu semua kuasa Tuhan ya kan. Terus yang kedua, poin kedua tadi Depan. masa depan ikan cupang di tahun 2021 menurut para teman-teman gua masih terus berlanjut. Ya mungkin tambahan gua asalkan satu ya jangan banyak seller bodong sih. Takutnya para buyer tuh trauma dengan membeli ikan secara melalui online gitu kan sekarang kan banyak tuh online kita ngirim pakai Jasper bisa pengiriman. Takutnya si bayarnya ini malah trauma dan nggak beli lagi gitu loh, dan malah mengecap kalau pemain ikan cupang tuh nggak bener, padahal kan itu hanya oknum-oknum tertentu lah yang harus kita binasakan sebenarnya. Terus yang ketiga Ini Pengalaman breed di Pancoran. iya pengalaman breeding. Yang ketiga itu pengalaman breeding. Sebenarnya itu breeding itu susah gampang, asalkan kita mau belajar dulu gitu, kita dalamin dulu caranya gimana, ketemu sama orang-orang kayak gini, sharing ke breeder besar, ke teman-teman yang udah pernah yang udah duluan terjun ke dunia ikan cupang. Jangan anggapnya gue beli ikan sepasang dijual ikan sepasang dikawinin dijual laku terus kayak gitu, enggak. Ternyata bosku masih banyak hal-hal lain yang harus dipelajarin gitu, yang harus didalemin, dari masalah cara perawatan, penanganan, terus cara pemberian pakan lah, semua segala macam tuh harus sering-sering sharing, sering-sering lihat YouTube. Terus juga harus banyak belajar lah gitu. Yang terus selanjutnya itu musim pancaroba nih. yang musim pancaroba ya intinya sih lebih agak sama aja sih sebenarnya. Musim ekstra. Masa pancaroba atau biasa sih itu sama aja ya, mungkin agak lebih intim aja kita rawatnya. Mungkin apa namanya Ekstra. agak lebih ekstra aja, jadi ganti airnya agak cepat lagi mungkin ya, yang bisa seminggu jadi 2 minggu gitu. Jadi seminggu jadi 5 hari sekali ganti air. Dan juga jangan lupa apa tapang, garam nggak penting lah, garam buat biru mungkin ya, ringan buat biru bisa, buat penyakit tuh. Ya udah kalau gitu Kalau nih Bro Riko nih apa nih, kapan-kapan main lah. oh iya gue ditawarin mulu main ke farmnya, gue belum sempat juga, padahal deket banget ya. Dekat daerah Margonda. Nanti dah kita Oke, siap. gue ke tempat lu, gue main. Jadi kalau gitu oh iya ada IG nggak IG gue main, tadi kan udah coba biar lagi. Jutam.betafish_galeri.
Ilham.betafish underscore galeri. Nomor telepon apa? Dan nomor telepon boleh nggak nih WA? WA 0813 12 19 2747. Ya kalau susah dengar ntar gue tulis saya lah yang paling gampang di bawah. Oke kalau gitu thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share. Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, terima kasih. Kalau gitu ya udah, thank you. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.